Di episode sebelumnya, setibanya di wilayah klan setan raksasa, Wang Lin langsung membuat keributan yang sangat besar. Ia menyerang balik formasi pertahanan klan dan menghadapi perlawanan dari para tetua kuat. Meski sahabat lamanya Cihu dilanda dilema antara persahabatan dan kesetiaannya terhadap klan, Wang Lin tetap maju tanpa ragu. Ia menghancurkan formasi jalan surga yang dibuat untuk mengurungnya dengan menunjukkan kekuatan Dewa Kuno dalam dirinya. Menghancurkan satu demi satu pilar dengan tangannya. Wang Lin membuat aturan baru yang mana tak ada satupun dari mereka boleh naik tingkat kultivasi tanpa izinnya. Sementara itu, di kedalaman bumi, sang leluhur klan setan raksasa terbangun dari meditasi saat merasakan tantangan Wang Lin. Ia sempat meremehkan ancaman tersebut. Namun pertempuran cepat membalikkan situasi. Dengan tubuh raksasa emasnya, ia menyerang Wang Lin dengan kekuatan maha dahsyat. Namun, Wang Lin yang kini mengakses kekuatan warisan Dewa Kuno tidak gentar. Dengan bintang-bintang yang berputar di dahinya dan aura ungu mengelilinginya, ia bangkit sebagai lawan yang sangat sejajar. Di episode selanjutnya, pertarungan sengit antara Wang Lin dan leluhur klan setan raksasa dimulai dengan kekuatan besar yang tersembunyi dalam gerakan yang sederhana. Saat Wang Lin mengayunkan tinjunya, sosok Dewa Kuno di belakangnya menirukan gerakannya dan menciptakan benturan hebat. Meskipun sang leluhur mencoba melawan dengan mengeluarkan pedang surgawi, tubuhnya melemah akibat serangan awal Wang Lin, membuatnya mengeluarkan darah dan terpukul mundur. Serangan balik leluhur yang melemparkan pedang surgawi ternyata menjadi bumerang. Dari dalam pedang muncul sosok Suligu yang penuh semangat membalas dendam. Namun dengan satu isyarat jari Wang Lin, pedang itu malah berbalik arah dan menghantam lengan kiri sang leluhur hingga terputus. Amarahnya meledak dalam dirinya. Tapi semua itu tak mampu menyembunyikan kepanikannya akibat serangan balik yang tak terduga. Suligu merasa di atas angin setelah berpihak kepada Wang Lin. Meskipun sebelumnya dia sempat ragu kesetiaannya berbuah hasil, ia tahu betul sifat Wang Lin yang kejam terhadap para pengkhianat dan memutuskan untuk tetap berada di pihak yang kuat. Dengan bangga ia meminta pengakuan dari Wang Lin dan mendapat janji akan dibawa ke medan perang asing. Sementara itu, sang leluhur mengeluarkan senjata pemungkasnya, tongkat hitam yang menciptakan lautan api dan memanggil makhluk buas raksasa. Makhluk buas itu menyerang dengan buas, namun Wang Lin tetap tenang. Ia menggunakan bendera larangan dan menciptakan tombak-tombak spiritual yang melumpuhkan sang binatang. Dengan satu kata perintah, ledakan. Makhluk itu menggetarkan seluruh medan pertempuran. Namun pertempuran belum selesai. Leluhur klan setan raksasa mengerahkan kekuatan terakhirnya untuk memanggil warisan klannya berupa kapak raksasa berwarna merah yang pernah digunakan untuk menaklukkan makam abadi. Dengan semangat membara, ia bersiap mengakhiri semuanya dengan kapak itu. Langit berubah kelam saat sang leluhur setan raksasa mengangkat kapak merah legendarisnya. Energi jahat dari kapak itu perlahan mengubah dirinya. Wajahnya yang bijak kini menjadi beringas. Tubuhnya dipenuhi gas merah yang berputar-putar seperti pusaran setan. Energi kapak terus mengalir masuk dan keluar dari tubuhnya, membuat kekuatannya semakin meningkat. Ia bahkan berhasil menumbuhkan kembali lengannya yang terputus, lalu melesat ke arah Wang Lin dengan kekuatan yang luar biasa. Benturan antara kapak merah dan pedang surgawi Wang Lin menghasilkan ledakan yang mengguncang langit dan bumi. Wang Lin terdorong mundur hingga 1000 kaki dan terluka. Sementara sang leluhur masih berdiri dan tubuhnya mulai menyusut. Pertarungan sengit berlanjut dan kali ini Wang Lin memutuskan untuk tidak lagi menahan kekuatannya. Ia memanggil senjata pemungkasnya, bendera 1 miliar jiwa. Artefak mengerikan dari sekte pemurnian jiwa yang memancarkan aura neraka dan tangisan jiwa-jiwa yang terperangkap di dalamnya. Kemunculan bendera itu mengguncang hati sang leluhur. Bahkan dari jauh, seorang wanita berjubah ungu yang mengamati pertempuran itu pun sangat terkejut. Menyadari bahwa Wang Lin kini memegang warisan dahsyat yang sangat dijaga. Namun niatnya untuk turun tangan dihentikan oleh pria kekar berjubah ungu dan bertupi jerami.
Meski kalah dalam kekuatan, pria itu tetap berdiri menghadangnya, menunjukkan tekadnya melalui domain pemotong emosi, kekuatan yang berasal dari pengorbanan cinta demi muridnya. Sementara itu, di medan perang, Wang Lin mencurahkan seluruh jiwa asalnya ke dalam bendera. 12 jiwa emas ungu menciptakan formasi jaring yang menahan serangan petir merah dari kapak sang leluhur. 1 miliar fragmen jiwa menyerbu menekan sang leluhur dari segala arah. Jeritan terdengar dan pusaran jiwa menelan semuanya. Meski begitu, sang leluhur belum juga menyerah. Dari celah formasi, ia muncul kembali. Meski masih menggenggam kapak leluhur, tubuh rentah sang leluhur tak mampu memaksimalkan kekuatannya. Dalam teriakan terakhirnya, ia melemparkan kapak itu dengan kekuatan penuh. Serangan itu nyaris menembus pertahanan Wang Lin, tapi berhasil dihentikan oleh pedangnya. Kedua kekuatan itu bentrok dengan dahsyat di udara, dan meskipun Wang Lin terluka, ia tetap berdiri. Sang leluhur di ambang kehancuran memanggil kekuatan terlarang garis keturunannya sebagai langkah terakhir. Langit terbuka menciptakan pusaran besar yang menyerap jiwa-jiwa dan energi di sekitarnya. Sang leluhur mencoba menyeret Wang Lin ke dalam kehampaan bersamanya. Ia rela mengorbankan jiwanya sendiri. Namun Wang Lin dengan tenang memerintahkan bendera jiwanya untuk mempercepat kehancuran musuh. Dalam jeritan dan kekacauan, jiwa leluhur hancur sepenuhnya. Tapi pusaran yang ia ciptakan belum berhenti. Wang Lin pun tertarik ke dalamnya. Dalam kekacauan itu, ia berhasil mengambil tas dan kapak leluhur sebelum terseret penuh dan menghilang dari planet Sujaku. Wang Lin muncul kembali di luar angkasa dalam keadaan lemah. Ia sadar bahwa garis keturunan sang leluhur sangat berbahaya dan betapa tipisnya batas antara hidup dan mati dalam pertempuran itu. Setelah menstabilkan diri, ia segera kembali ke planet Sujaku dengan kompas bintangnya. Namun bukan untuk menyebarkan berita kemenangannya, melainkan untuk bersiap menghadapi utusan surga berikutnya dan melindungi kekasihnya. Fokus Wang Lin saat ini berpindah dari bertahan hidup menjadi menatap masa depan. Setengah bulan kemudian, ia mengunjungi sebuah planet kecil yang pernah ia datangi sebelumnya. Meskipun planet itu memiliki energi spiritual yang buruk, Wang Lin tahu betul tempat itu dan memilihnya untuk bersemedi. Ia menemukan formasi pemindahan kuno dan memutuskan untuk tinggal sementara di sana, berkultivasi dalam keheningan. Di kedalaman planet, tubuh aslinya memasuki magma dan ia mulai menundukkan roh kapak merah dengan bantuan kekuatan bendera 1 miliar jiwa, 2 harta sakral yang kini tersegel di dalam jiwanya. Dari dalam tas sang leluhur, Wang Lin menemukan berbagai benda berharga, tetapi yang paling menarik perhatiannya adalah sebuah botol geok yang berisi darah langka. Ia mengenalinya sebagai darah dari garis keturunan dewa kuno, cairan langka yang bisa memperkuat tubuh aslinya atau membuka kemampuan tersegelnya. Harta ini memberikan potensi yang sangat luar biasa. Wang Lin menyimpannya dengan berhati-hati. Sadar bahwa dari pertempuran mematikan ini ia telah memperoleh lebih dari sekedar kemenangan. Ia telah mengambil satu langkah besar menuju kekuatan sejati. Di antara tumpukan harta peninggalan leluhur klan setan raksasa, perhatian Wang Lin juga tertarik pada sebuah roda kecil yang tampak usang dan tidak berharga. Namun sikap Suligo, roh pedang iblis yang tinggal di pedang surgawi, tiba-tiba berubah drastis melihat roda itu. Ia memohon penuh hasrat agar Wang Lin membuka segel roda tersebut. Wang Lin curiga ada sesuatu yang aneh, terlebih karena Suligo, meski penakut dan sombong, tak pernah menunjukkan kegilaan seperti itu sebelumnya. Wang Lin mencoba menyelidiki roda tersebut dengan energi spiritualnya, tapi roda itu menolaknya dengan cahaya hijau dan simbol misterius. Suligo semakin tak terkendali, bahkan berusaha menerobos perlindungan roda dengan paksaan hingga terlempar. Saat ia nyaris kehilangan kesadaran, Wang Lin segera menguncinya di udara. Begitu sadar kembali, Suligo meminta maaf dan suaranya gemetar. Wang Lin tetap waspada lalu memecahkan roda dengan kekuatannya. Dari dalamnya melesat cahaya merah menyilaukan dan suara tawa wanita yang begitu mempesona. Wanita misterius itu perlahan terbentuk. Cantik, menggoda, seksoi, gemoy, bertombol badak jombo, dan senyumnya menawan, serta penuh aura iblis. Ia menyapa Suligo dengan rayuan manja, sehingga membuat roh pedang itu kembali tergoda dan meluncur ke arahnya.
Wang Lin juga hampir terpengaruh, namun teknik penyegalan jiwa dari bendera 1 miliar jiwa membantunya tetap sadar. Dengan suara keras penuh tekanan, ia membangunkan Suligo dari godaan itu dan membuat wanita tersebut mulai merasa terancam. Tak menyerah, wanita itu mencoba menyentuh Wang Lin. Tapi ia segera memanggil bendera jiwanya. Ribuan fragmen jiwa termasuk Liu Peng muncul dan mengurung wanita itu. Namun kekuatan pesona wanita ini sangat berbahaya. Hanya dengan kata-katanya, ia membelokkan kehendak fragmen jiwa dan membuat mereka menyerang Wang Lin. Bahkan Suligo kembali tergoda dan mencoba menusuk tuannya. Namun ketakutan yang mendalam membuatnya cepat sadar kembali. Ia merasa malu dan marah, merasa perjuangannya selama ini jadi sia-sia. Wang Lin akhirnya menghapus seluruh fragmen jiwa yang membelot tanpa ragu. Lalu ia menangkap wanita itu, menembus segala ilusi, dan menemukan bahwa wanita ini bukan manusia biasa, melainkan fragmen jiwa dengan domain pemikat yang sangat kuat. Saat ditanya namanya, wanita itu mencoba merayu untuk dibebaskan. Tapi Wang Lin tak terpengaruh. Ia menyentuh dahinya dan memberikan tekanan jiwa yang luar biasa. Dalam kesakitan hebat, wanita itu akhirnya menyerah dan menyebutkan namanya. Meiji dengan mata ketakutan menatap pria yang telah menghancurkan seluruh pesonanya. Setelah itu, Wang Lin memanggil pagoda raksasa dari tasnya memancarkan kekuatan luas Joyi. Dan dari dalamnya keluarlah Joru, gadis kecil dengan ekspresi cemberut dan seekor harimau putih yang tampak kurus dan lapar. Zoro mengeluh tentang kelaparan mereka selama berbulan-bulan, menunjukkan bagaimana dia dan harimau kecil itu sangat membutuhkan perhatian. Wang Lin merasa bersalah karena lupa memberi mereka cukup makanan dan berjanji tak akan mengabaikan mereka lagi. Meski Zoro mulai tersenyum kembali setelah Wang Lin menepati janji menghadirkan harimau besar, ia menyimpan kegelisahan di dalam hatinya. Ia sering bermimpi tentang kakak perempuan yang selalu bersama Wang Lin. Seorang sosok yang membuatnya merasa asing dan takut. Ternyata dalam dirinya ada orang kecil lain, yaitu jiwa Naschenso Limuan yang ditanamkan Wang Lin saat masa lalu. Hal ini menciptakan dua jiwa dalam satu tubuh, menyebabkan kebingungan dan ketakutan bagi Zoro yang masih kecil. Wang Lin menenangkan Zoro dengan menyuruhnya menganggap jiwa asing itu sebagai kakak perempuan. Sebuah kebohongan penuh kasih agar gadis itu tak lagi takut. Zoro pun percaya dan hanya ingin ditemani serta diberikan harimau besar. Meski tersenyum kembali mekar di wajah Zoro, Wang Lin tahu di balik itu semua tersimpan luka yang mendalam. Zoro, meski masih kecil, sudah memahami bahwa perhatian Wang Lin lebih tertuju pada kakak yang hidup dalam dirinya. Namun harapan kembali muncul ketika harimau putih pulang dengan tubuh kurus dan luka, membawa sebuah buah merah yang sangat penting. Meski lemah, harimau iblis itu menunjukkan keberanian dan cinta yang tak terucapkan. Wang Lin menyadari buah itu adalah kunci untuk mengubah takdir, dan kehadiran harimau putih adalah membawa harapan baru bagi Zoro. Di tengah dunia yang dingin dan keras, cinta dan pengorbanan seekor harimau menjadi cahaya kecil yang menyinari masa depan.